Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya harapkan Anda semua diberkati oleh Tuhan. Dan saya berdoa Anda akan mengalami berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Anda yang lemah dikuatkan, Anda yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Anda yang punya masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan. Dan Anda yang putus asa diberikan pengharapan oleh Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang baik dan yang terbaik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan renungan firman Tuhan, dan tema renungan firman Tuhan untuk kita bahas pada hari ini adalah lakukan yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin Anda berpikir bahwa saya sudah jadi anak Tuhan, saya kok sudah percaya Tuhan, saya kok hidup dalam Tuhan dan pasti Tuhan berkati. Tuhan pasti akan mengangkat saya. Tuhan pasti akan mempromosikan saya. Iya, itu benar. Tapi dari sisi yang lain, kita sebagai anak Tuhan harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita harus memberikan terbaik apa yang ada di depan kita. Jika kita sedang bekerja di perusahaan, maka kita harus memberikan yang terbaik. Kita bekerja dalam usaha, maka kita harus berusaha dengan yang terbaik. Kalau kita mau lakukan di dalam rumah tangga kita harus beri yang terbaik buat istri. Kita harus beri yang terbaik buat suami, kita harus beri yang terbaik buat anak-anak. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang Tuhan percayakan buat kita, kita harus beri yang terbaik dalam hidup ini dan di dalam Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya akan bacakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 dan 15. Bunyinya demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di tengah mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca firman Tuhan dan kami akan merenungkan. Engkau akan memberikan pengertian kepada kami, terutama kepada hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan kepada kami semua yang mendengarkannya. Biar kami mendapatkan berkat di dalam renungan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang di Filipi, dan dia berkata, lakukanlah segala sesuatu. Lakukanlah segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Kita melakukan segala sesuatu dengan apa? Dengan tidak bersungut-sungut. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini yang terbaik. Kita melakukannya yang terbaik untuk Tuhan. Pekerjaan kita lakukan yang terbaik. Usaha kita lakukan yang terbaik. Di dalam keluarga kita beri yang terbaik buat keluarga kita. Di dalam segala sesuatu yang menyangkut dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan ini. Bagaimana untuk kita bisa memberi yang terbaik? Dikatakan di sini, lakukanlah segala sesuatu. Jadi ternyata bukan hanya di gereja kita mau melakukan segala sesuatu yang terbaik, tapi dimanapun segala sesuatu, termasuk di gereja, termasuk di dalam rumah tangga, termasuk dalam pekerjaan kita, termasuk dalam usaha kita, apapun yang kita lakukan yang terbaik. Kecuali melakukan kejahatan, kecuali melakukan dosa. Kalau kita mau lakukan sesuatu yang baik, kita lakukan yang terbaik. Kalau kita ingin membantu orang lain, bantu yang terbaik dan sebagainya. Karena kita melakukannya yang terbaik. Lalu dikatakan di sini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Poin yang pertama adalah kita lakukan dengan tidak bersungut-sungut. Arti daripada bersungut-sungut artinya mengomel, ya, menggerutu, ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, maka kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita tidak boleh mengomel. Banyak orang kenapa dia sulit untuk dipromosikan oleh Tuhan? Karena dia sering bersungut-sungut. Ketika ada pimpinan yang memberikan masukan kepada dia atau memberikan pekerjaan, mulai ngomel, mulai menggerutu. Aduh, kenapa bos ini kasih lagi sama saya akan pekerjaan ini? Kenapa enggak kasih sama
sama yang lain itu, terlalu berat pekerjaan saya padahal gaji saya hanya kecil. Jadi dia sudah mulai menggerutu atau mengomel atau bersungut-sungut. Kita sebagai orang yang percaya tidak boleh bersungut-sungut. Ingat, ketika orang Israel bersungut-sungut, maka apa yang terjadi? Dia sulit atau tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka suka bersungut-sungut atau suka mengomel. Ya, suka mengomel, menggerutu, suka menyalahkan orang lain. Nah, ini sulit untuk kita. Bagaimana kita dipromosikan oleh Tuhan? Bagaimana pekerjaan kita bisa maju? Bagaimana kita dilihat orang lain sehingga orang lain akan mengangkat kita? Kalau kita suka mengomel, karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sulit untuk dipromosikan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita lakukan semua yang terbaik, oke, bos saya suruh mengerjakan ini, saya akan lakukan. Oke, Tuhan suruh saya melakukan ini, saya akan lakukan. Oke, pimpinan saya menyuruh aku melakukan ini, saya akan lakukan. Oke, leader saya di gereja menyuruh saya untuk melakukan ini, saya lakukan. Saya beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukan yang terbaik, maka Tuhan juga akan memberikan kita yang terbaik. Lalu yang berikut dia katakan di sini, dan jangan dengan berbantah-bantahan. Ya, poin yang kedua adalah jangan berbantah-bantah ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Ketika pimpinan kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, jangan bantah, jangan berbantahan. Pak, aku nggak mau disuruh seperti ini. Pak, suruh orang lain aja. Tuhan, aku nggak mau, sulit untuk saya melepaskan ini. Tuhan, saya nggak mau untuk melakukan firman Tuhan ini, terlalu sulit. Suka berbantah-bantah. Ya, bagaimana kita akan diangkat oleh Tuhan? Bagaimana kita akan dipromosikan oleh Tuhan? Kalau kita suka bantah dengan orang lain, bantah dengan Tuhan, bantah dengan pimpinan kita, bantah dengan bos kita. Bagaimana bos akan mempercayakan hal yang besar kalau kita suka berbantah? Jangan berbantah. Kalau kita mau berikan masukan, beri masukan dengan baik, beri masukan dengan ramah, berikan masukan dengan lembut, dan kita akan dipakai oleh Tuhan dan kita akan diangkat oleh Tuhan kalau kita tidak berbantah-bantah. Puji nama Tuhan. Dan coba kita lihat firman Tuhan ini. Dia berkata begini, akibat daripada kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini, firman Tuhan berkata, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Supaya apa? Kita tidak beraib. Supaya apa? Kita tidak bercela. Ketika Tuhan melihat kita tidak bercela, ketika Tuhan melihat kita tidak bernoda, maka saya percaya Tuhan akan mempromosikan kita dan mengangkat kita. Ketika Tuhan melihat Daud begitu dia rindu kepada Tuhan, dia rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan dan hidupnya tidak bercela, maka Tuhan memilih Daud untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melakukan yang terbaik dan hidup kita ini tidak bercela dan tidak bernoda, maka saya percaya kita akan diangkat oleh Tuhan. Kita akan diangkat oleh bos kita. Kita akan diangkat oleh orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena kita melakukan yang terbaik. Hidup kita tidak bercela. Tapi kalau kita sudah bercela, kita korupsi, kita membuat nota yang palsu, kita membuat laporan yang palsu, kita curang sana sini, kita hidup menipu sana sini, kita berbohong sana sini. Bagaimana orang bisa melihat kita ada sesuatu yang lain dalam diri kita? Kita tidak bertanggung jawab, kita suka ngomel, kita suka berbantahan dan tidak jujur dan sebagainya. Bagaimana orang bisa melihat kita? Bagaimana orang bisa melihat kemuliaan dalam diri kita? Bahkan bagaimana Tuhan bisa melihat di dalam diri kita ada kemuliaannya? Karena apa? Karena kita melakukan hal-hal yang bercela dan bernoda. Itu sebabnya lakukan yang terbaik. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dalam dimanapun kita berada. Hidup dalam kebenaran, dalam pekerjaan. Kalau ada orang mau untuk
menyogok kita, ada orang yang mengajak kita, menyuap kita, jangan terima, jangan terima. Itu bukan dari Tuhan. Itu tidak benar. Itu akan menghancurkan kita. Itu sebabnya kita harus tetap jaga kekudusan di dalam diri kita. Sehingga apa firman Tuhan katakan? Di sini dikatakan, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Di tengah-tengah angkatan yang sesat dan bengkok hatinya sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Banyak orang yang sesat, bengkok hatinya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, mari kita mencerminkan sebagai anak Tuhan, sebagai pengusaha, pebisnis-bisnis yang berkenan kepada Tuhan. Perlihatkan kekudusan kita, perlihatkan hidup kita tidak bercelah, perlihatkan tanggung jawab kita yang benar, perlihatkan kejujuran kita, sehingga orang akan melihat, wow, Bapak ini adalah orang yang jujur. Kenapa? Oh, dia suka beribadah, dia suka ke gereja. Oh, dan orang akan melihat ada sesuatu kemuliaan Tuhan di balik apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita selalu memberi yang terbaik. Dikatakan di sini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita akan bercahaya. Kenapa banyak orang Kristen tidak bercahaya dalam hidupnya? Karena dia tidak mau melakukan yang terbaik. Hidupnya bercelah, hidupnya bernoda. Dia suka berbantah-bantah, dia suka bersungut-sungut dalam hidupnya. Sehingga orang melihat, oh, dia tidak ada kehidupan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat dalam dirinya. Dia tidak bernilai, hidupnya tidak bernilai, tidak ada terang dalam dirinya. Tapi kalau kita memberi yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata, kita akan menjadi terang di antara orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan hidup yang bengkok hatinya dan hidupnya bercacat dan bercelah. Banyaknya orang Kristen hidupnya jauh dari Tuhan, dan ketika kita menjadi terang bagi hidup mereka dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan apa? Dengan hidup yang tidak bercelah, dengan hidup yang tidak bernoda, dengan apa? Dengan tidak berbantah-bantah, dengan apa? Dengan tidak bersungut-sungut. Ketika kita lakukan ini, maka orang akan melihat ada kemuliaan di dalam diri kita, ada kuasa di dalam diri kita, dan mereka akan berkata, wow, Bapak itu adalah orang yang percaya Yesus. Saya ingin juga mengenal Yesus. Ada kemuliaan di dalam diri kita, dan tanpa kita sadari, kita sudah bersaksi buat orang lain. Ada banyak orang Kristen saat ini yang tidak melakukan hal ini, bahkan mereka menjadi celaan bagi Tuhan, dan Tuhan seolah-olah disalibkan, Tuhan seolah-olah dihina oleh karena perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita beri yang terbaik di dalam hidup ini ketika kita bekerja. Kita beri yang terbaik ketika kita mau melayani Tuhan. Kita beri yang terbaik untuk kita bisa selalu bekerja, melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, berikan yang terbaik. Kiranya dengan renungan firman Tuhan ini, Anda semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah sampai untuk berbicara. Biarlah Roh Kudus terus akan menerangi kami, sehingga firman-Mu disampaikan bisa memberkati kami semua. Siapapun yang mendengarkannya, mereka diberkati oleh Tuhan, oleh firman-Mu, oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin.